Tidak ada bisnis yang instan. Semua bisnis butuh proses. Lakukan apapun yang Anda lakukan secara konsisten setiap hari. Dah, itu. Karena setiap ruang punya cerita dan setiap cerita selalu ada inspirasi. Kembali bersama host MC Amo, dan hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, diterbangkan jauh-jauh khusus untuk podcast Bicara Ruang, seorang business strategy coach dan juga seorang motivator, the one and only Mr. Andrew Nugraha. Hai, apa kabar? Ketemu Amo ini MC yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal, punya jaringan luar biasa, punya prestasi yang luar biasa. Wow, what an honor to meet you. Iya, saya hostnya. Dulu kan memang saya undang hostnya. Kembali nih, sekarang saya hostnya dan dulu jadi. Begitulah kalau seorang business coach ya, business strategi, jadi tahu motivator, dia tahu sekali bagaimana menghadapi orang. Apa kabar coach? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, sehat. Senang sekali bisa ketemu lagi sama Coach Andrew. Thank you. Dan hari ini saya sengaja mendatangkan Coach Andrew karena kita pengen orang-orang di Bicara Ruang juga paham soal seputar bisnis strategik seperti apa dan bagaimana ruang lingkup ini bisa mencakup, apalagi kalau kita bicara soal desain interior dan juga arsitek dan bisnis-bisnis kreatif yang lainnya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, teman-teman Bicara Ruang pasti pengen tahu kenapa bisa seorang Andrew Nugraha itu kepikiran perjalanannya journey bisa jadi seorang bisnis strategik itu awalnya dari mana? Awalnya saya adalah orang sales. Oh wow. Saya kerja di sebuah industri dan saya jadi sales di sana, jualan, ditolak dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama saya melihat bahwa dunia sales itu bukan cuman butuh orang yang pintar jualan, tetapi orang yang pintar membuat strategi supaya penjualan bisa berjalan dengan baik. Wow. Karena kalau cuma sekedar jualan tapi strateginya tidak jelas, maka yang terjadi adalah hit and run. Hari ini berhasil, besok belum tentu. Karena konsistensi di dalam menjalankan prosesnya tidak ada. Nah, dari perjalanan saya jadi seorang sales, kemudian saya juga bergelut di bidang HR. Saya melihat begitu banyak tipikal orang yang tidak tepat di tempatnya. Ada orang yang pendiam, dipaksa suruh jualan. Ada orang yang rame sekali, terus disuruh dipaksa kerja di back office. Ya nggak jadilah. Berarti menarik, dari awal sudah ada inspirasi dari penolakan menjadi lonjakan. Yes, betul. Akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Iya. Dan akhirnya sampai hari ini tertarik dalam bidang itu ya, Coach. Dan saya kemudian mencoba menjadi seorang trainer, menjadi motivator, dan zaman saya memulai sebagai seorang motivator, zaman itu motivator itu belum umum. Sampai ada orang yang tanya saya, bisnismu apa? Saya kan bingung. Bisnis saya apa? Karena kan namanya bisnis duluan cuma jualan gitu kan. Saya motivator. Motivator itu apa? Orang bertanya ya kan. Oh, saya dipanggil untuk bicara. Terus pertanyaan berikutnya adalah ini, emang bicara dibayar ya? Iya. Tapi selama menjadi kurang lebih berarti ini sudah 30. Saya start 2005. Wow, oke. Tahun 2005 ya. Sampai hari ini berarti. Nah, pernah nggak sih Coach mendampingi seseorang yang bergerak di bisnis desain interior atau desain industri kreatif atau apapun itu? Jadi selama perjalanan saya dari motivator menjadi business strategy coach, saya sudah terbiasa dengan mendampingi begitu banyak industri. Mulai dari industri distribusi, industri produksi, industri manufacture, berbagai macam industri termasuk konstruksi dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara soal interior,
mungkin salah satu hal yang saya dulu beberapa kali mendapat project sebagai konsultan bisnis dan bisnis strategi coach di bidang konstruksi dari beberapa banyak perusahaan. Salah satunya adalah memang urusannya adalah desain. Walaupun konstruksi yang saya pegang tidak murni di desain, tetapi mereka konstruksi yang skala lebih besar, jalan, jembatan, building dan lain sebagainya. Saya biasa menjadi business coach mereka. Nah, dari sekian banyak ya udah nggak usah dari semua stris itu konstruksi ada ya, termasuk ekspresi lah, yang penting jangan ekstasi gitu ya. Nah, yang menariknya gini, menurut seorang Coach Andrew, mindset apa yang paling penting dimiliki oleh seorang pelaku bisnis di industri kreatif atau industri seperti interior atau arsitektur seperti itu, Coach? Nah, bicara tentang bisnis apapun ya, termasuk industri kreatif, banyak orang merasa diri dia kreatif. Dan dia merasa bahwa karena dia kreatif, dia bisa jadi pebisnis. Padahal pebisnis dan pelaku industri kreatif itu adalah dua hal yang berbeda. Contoh paling konkret. Ada banyak orang pintar masak. Tapi begitu dia buka rumah makan, nggak laku. Sebaliknya, ada yang nggak tahu masak. Tapi karena dia tahu memanage rumah makannya laku. Wah, menarik. Nah, industri kreatif juga sama. Banyak orang berpikir karena saya bisa ini, saya bisa desain itu, saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu. Berarti ketika saya berbisnis di bidang itu, saya pasti berhasil. Which is belum tentu. Karena menjadi pelakunya secara teknikal dengan menjadi pebisnisnya yang punya entrepreneur mindset, itu dua hal yang berbeda. Banyak orang berpikir karena dia orang kreatif berarti dia sanggup untuk menjadi pebisnis kreatif. Padahal belum tentu, karena dia punya hanya mindset technical. Nah, orang tipe seperti ini perlu untuk cari partner yang bisa mengerti dunia bisnisnya. Nah, kalau mereka bisa berjalan bersama, ini akan terjadi lompatan-lompatan yang signifikan. Karena kalau mereka cuma tahu melakukan sesuatu tetapi mereka tidak tahu secara gambar besar, mereka tidak tahu dunia bisnisnya, karena bisnis itu sangat berbeda dengan hal-hal teknis ya. Kalau kita cuma tahu technical tapi kita tidak tahu bagaimana mengembangkan bisnisnya, bagaimana melihat pasar, bagaimana melihat apa yang orang butuhkan, biasanya bisnis itu tidak akan jalan. Karena bisnis itu punya faktor banyak sekali, bukan cuma dari sisi modal. Banyak orang berpikir, saya tahu ini, saya punya modal, saya bisa jalan. Belum tentu. Berapa banyak bisnis yang modalnya bagus, teknikalnya bagus, jualannya oke, tapi nggak laku. Karena ada sisi-sisi lain, sisi marketing, sisi budgeting, sisi macam-macam yang memang perlu untuk dipikirkan dalam satu skala bisnis. Wah, menarik. Jadi memang benar banget ya, bahwa memang banyak orang memang kuat dari sisi skill, tapi dari sisi bisnis. Nah, itu mungkin itulah yang saya alami juga sekarang. Saya industri kreatif, tapi saya nggak tahu menjual diri saya seperti apa. Nah, gitu. Nggak tahu jual diri ya. Jual diri maksudnya ya personal branding ya. Oke. Bukan negatif ya. Berarti mindset seperti ini cukup bisa mempengaruhi pertumbuhan bisnis. Yes, ya? Betul sekali. Karena bisnis itu sangat dinamis. Kebutuhan orang, katakan hari ini kita ada di podcast desain interior. Ketika kita bicara desain interior 10 tahun yang lalu, modelnya berbeda dengan desain interior hari ini. Model 10 tahun yang lalu mungkin lebih yang ke Eropa, lebih ke yang sesuatu yang gede, besar. Sekarang orang lebih ke minimalis, warna juga yang lebih soft. Ya kan, dulu kan warna yang jelas, warna-warna yang memang sudah paten, merah, kuning, hijau. Sekarang warnanya hijau Tosca misalnya ya kan, warna burgundy dan lain sebagainya. Nah, pergeseran ini adalah hal-hal yang perlu dipikirkan bukan hanya dari sisi teknikal tapi juga dari sisi bisnis.
bagaimana kita membuat dan meramu bisnis ini menjadi suatu hal yang bisa bergerak sesuai dengan zamannya. Kita bicara bisnis-bisnis yang lain. Zaman dulu, zaman 10-20 tahun yang lalu, sebuah supermarket itu harus yang gede. Yang hypermarket, yang giant mall dan lain sebagainya. Hari ini kebanyakan mereka, tidak semua, tapi banyak dari mereka akhirnya resizing. Kenapa? Ternyata orang suka yang tidak terlalu besar, yang lebih middle, tetapi apa yang mereka butuhkan ada di situ. Penataan. Dulu jualan roti misalnya, bakery, wow, udah hambur aja di situ. Orang akan beli. Hari ini orang lihat estetiknya. Makanya kalau lihat bakery, kadang-kadang rotinya kok cuma 3-4 biji gitu kan. Karena kalau terlalu banyak orang rasa, ini secara psikologis juga berbeda. Kalau terlalu banyak orang rasa, masih ada lah, nanti aja. Tapi kalau cuma 3-4 biji, kalau saya nggak ambil ini, ntar habis bagaimana? Secara estetika berbeda. Nah, pergeseran ini kadang-kadang tidak dipikirkan oleh orang-orang teknis. Tetapi orang-orang yang berpikir secara entrepreneurship, mereka akan melihat lah, ini sekarang terjadi pergeseran. Mall yang orang cari yang mall tipe apa? Rumah yang orang suka, rumah yang tipe seperti apa? Desain seperti apa? Dan lain sebagainya. Nah, kalau orang yang hanya technical, apalagi misalnya dia belajarnya dulu desain Eropa, suruh mendesain yang minimalis. Kayak turun kelas gitu. Padahal kalau kita bicara tentang gaya hidup, lifestyle yang memang bergeser, ini harus terjadi. Ini harus terjadi. Menarik. Wow. Jadi benar ya, karena dulu orang kan mikirnya giant mall dan segala macam. Sekarang justru warung Madura itu justru sekarang benar. Dan mereka membuat pengembangan dan sekarang udah pakai kris juga bisa gitu. Betul. Iya. Jadi kalau contoh pembayaran, dulu pembayaran cuma terima tunai. Hari ini nggak terima pembayaran non tunai, nggak laku. Bahkan sekelas warung Madura pun itu benar, dan ya itu menarik lah. Nah, dari sini saya jadi kepikiran seperti ini. Kita melihat bahwa tadi kita bicara secara pengembangan bisnis, dan sekarang kita bicara dari sisi ini. Apa sih sebenarnya perbedaan mindset antara, ini kan kita sebutnya next level, orang yang sedang bekerja dengan orang yang benar-benar membangun bisnis? Orang yang hanya bekerja biasanya mereka fokus pada pekerjaannya, which is itu harus. Orang yang membangun bisnis itu tidak hanya memikirkan satu hal yang dikerjakan. Banyak orang berpikir begini, gampang lah jadi pebisnis. Mau coba silakan. Begitu dia terjun jadi pebisnis, dia pusing sendiri. Kenapa? Pebisnis, apalagi kalau pebisnis tahap awal ya, dia harus mengerjakan sendiri. Dia ngerjakan hal teknis sendiri. Dia harus coba approach calon klien sendiri. Kemudian dia harus ngatur keuangan sendiri. Dia harus atur pajaknya sendiri. Dia harus bikin budget control sendiri. Dia harus bikin cost control sendiri. Semuanya dia lakukan. Memang dia Superman. Tapi ingat, kalau dia Superman skalanya kan kecil. Begitu dia mulai 3, 4, 5 project, ya udah. Biasanya disitulah problem mulai timbul. Karena dia tidak mengembangkan orang-orang di sekitarnya. Jadi sekali lagi, ada banyak orang berpikir, kalau saya mau mengembangkan bisnis, contoh dulu ya, ada orang, saya ngobrol dengan orang yang punya toko. Saya nanya, Pak, kenapa Bapak tidak kembangkan bisnisnya di daerah lain? Jawabannya apa? Susah, Pak. Saya nggak punya anak yang mau ngelanjutin. Saya nggak punya ponakan. Saya nggak punya keluarga inti yang mau ngelanjutin. Kenapa mereka hanya cari keluarga inti? Karena mereka nggak punya sistem. Mereka dagang, tetapi mereka bukan entrepreneur. Entrepreneur itu adalah orang yang perlu yang memikirkan bagaimana mengembangkan, bagaimana supaya bisnis ini bisa diduplikasi, bagaimana supaya tidak perlu saya yang jaga toko, tetapi
orang lain bisa menjaga toko dan tetap laku seperti itu. Nah, hal-hal ini seringkali terlupakan ketika orang-orang mau mengembangkan. Jadi pada saat mereka mau mengembangkan baru mereka pikir, lah kalau saya semua yang kerja bagaimana? Iya kan? Nah, kalau kita mau kembangkan bisnis kita, memang kita perlu memikirkan bagaimana menciptakan, mengembangkan orang lain untuk bisa ada di pekerjaan tersebut. Jadi makanya mungkin ini melenceng dikit, makanya kenapa banyak yang bilang anaknya disekolahin jauh-jauh ke luar negeri, pulang-pulangnya untuk jaga toko. Ya, itu salah satunya. Mereka sekolahin anaknya jauh-jauh ke luar negeri, habis itu pulang, anaknya bilang gini, "Pak, ini nggak boleh kayak gini, Pak, ini perlu dirubah." "Ah, nggak usah, Papa dari dulu yang ngerintis ini." Akhirnya ya dia sekolah jauh-jauh juga nggak bisa kembangkan bisnisnya papanya. Yang terjadi ya dia buka kafe aja atau buka toko handphone. Menarik, berarti dari sini saya jadi timbul sebuah pertanyaan gini. Berarti kalau sebuah bisnis itu boleh dikatakan stuck gitu, ini berarti biasanya masalahnya itu berarti di mana? Di skill atau pola pikir? Dua-duanya. Ya. Di zaman seperti sekarang, pola pikir naik, skill tidak bertambah, tidak mungkin. Skill naik tapi pola pikir tidak berkembang, sama aja. Kedua-duanya harus berjalan seimbang. Wah, luar biasa, ini semakin menarik nih. Kasih tepuk tangan dulu dong, semangat dong, luar biasa, ini mahal banget ini. Nah, sekarang ini mumpung ya, jadi saya harus menggali ini supaya teman-teman Bicara Ruang bisa dapat pelajaran banyak nih, karena beliau juga selain tadi bisnis strategik dan juga mengawali dari seorang sales. Nah, saya akan masuk coba sedikit minta kita bicara soal sales dalam bisnis interior, Coach. Kira-kira banyak pelaku interior itu merasa tidak nyaman karena menjual jasa mereka. Nah, menurut seorang Coach Andrew, apa yang membuat ini terjadi? Kadang-kadang orang itu merasa, apalagi industri kreatif ya, dia merasa saya sudah memikirkan segala sesuatu dari malam sampai pagi, jadi saya harus dihargai mahal. Nggak ada yang salah dengan itu. Itu kan tergantung kita mau apalagi industri jasa, suka-suka dia menyebut angka berapa, betul ya. Tetapi untuk menetapkan satu harga kan kita perlu melihat beberapa faktor. Faktor pertama adalah siapa orang yang melakukannya. Apakah orang itu sudah cukup dikenal atau tidak dikenal? Tentu harga akan berbeda dengan orang yang dikenal dengan yang tidak dikenal, ya kan? Perjalanan waktu itu tidak bisa bohong. Orang yang baru mengerjakan satu bisnis dalam 2 tahun dengan orang yang sudah mengerjakan bisnis itu dalam 20 tahun, tentu sudut pandangnya sudah berbeda. Ya kan? Nah, hal ini kadang-kadang yang orang yang baru kerja 2 tahun mau bisa menyamakan dirinya dengan mereka yang sudah kerja 20 tahun. Tidak mungkin, satu. Yang kedua, kadang-kadang mereka tidak ngerti pasarnya. Market siapa yang mereka tuju. Market ini cocok tidak dengan harga yang dia mau tawarkan. Yang ketiga biasanya idealisme. Terlalu ideal karena baru lulus, baru buat satu produk yang kayaknya bagus. Akhirnya terlalu idealis dan dia pikir ini pasti laku. Tapi kan yang menentukan laku atau tidak adalah market. Banyak orang mereka hanya berpikir dari sisi saya suka loh begini, contoh saya suka loh bikin makanan yang rasa ini, tapi kan yang suka dia, market tidak. Teman saya dia rasa wah ini pokoknya kalau saya bikin makanan sehat pasti laku. Bikinlah dia makanan sehat, nggak laku. Karena marketnya adalah market yang tidak terlalu suka dengan yang hambar, ya kan, suka yang manis. Begitu dia rubah jadi makanan yang lebih berasa, manis, ya udah yang terlalu healthy agak di skip sedikit. Malah itu yang booming karena marketnya dia ternyata itu. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang kita suka pasti orang suka, belum tentu. Jadi industri kreatif atau industri apapun jangan hanya merasa kan saya suka, kan saya yang menciptakan. Betul, teman-teman yang menciptakan, tapi apakah
apa yang Anda lakukan diterima oleh market atau tidak. Berarti kepercayaan diri saja tidak cukup dong? Tidak cukup. Perlu ada skill itu tadi. Yes, betul. Nah, kalau misalkan kita bicara balik lagi, mungkin banyak teman-teman desain interior ataupun mungkin arsitek ketika menjual jasa gitu, mereka bingung gitu sebenarnya faktor yang paling menentukan berhasilnya sebuah closing dengan klien itu dari sisi seorang bisnis strategik apa ya? Biasanya nomor satu adalah portofolio. Portfolio kita apa? Kita sudah pernah ngerjakan apa saja? Kalau kita baru ngerjakan satu project, biasanya itu baru entry point, baru pintu masuk. Akan sangat berbeda, kepercayaan itu kan dibangun ya. Trust itu is built. Nah, ketika kita baru satu kali dan kita memaksakan orang percaya dengan kita, belum tentu. Makanya kepercayaan itu harus dibangun. Satu kali dapat, itu baru pintu masuk. Kembangkan lagi, lakukan lagi sampai portfolio kita sudah cukup. Orang akan lihat, wah, kalau saya tidak pakai orang ini, saya rugi. Nah, berarti portfolionya udah bagus. Menarik tadi coach bilang kepercayaan itu dibangun. Nah, bagaimana, ada tips nggak sih bagaimana cara kita membangun kepercayaan itu seandainya nih memang kita di awal pertama kali, bagaimana membangun kepercayaan? Membangun portfolio pertama kali di awal biasanya harga itu pasti nomor sekian lah, ya kan. Nggak punya portfolio tiba-tiba pasang harga sama dengan yang sudah sekelas di atasnya ya. Orang pikir daripada saya bayar sama-sama bayar kan. Saya sama-sama bayar mahalnya, mending sekalian yang saya pakai yang memang sudah qualified, yang sudah jelas portfolionya. Betul. Iya, oke. Nah, kita masuk ke dalam segmen yang bicara soal ketika untuk kita sudah membangun semua itu, apa yang perlu kita lakukan dalam perjalanan bisnis ini kan. Tantangan kegagalan itu pasti ada. Yep. Gimana caranya untuk tetap konsisten, untuk tetap menjadi orang yang tidak mudah menyerah dengan konsep-konsep yang tadi kau sampaikan itu? Banyak orang ketika mereka berhasil satu kali, mereka rasa sudah berhasil. Itu bagus. Tapi kadang-kadang bisnis itu tidak selamanya dia naik. Ada masa dia akan turun. Nah, ketika bisnis lagi turun, ketika lagi coba menawarkan nggak laku, belum laku, belum ada closingan, akhirnya merasa kayaknya rezeki saya nggak di situ. Yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah ini. Apapun hal besar yang kita bisa raih, biasanya start dari konsisten dengan hal-hal kecil. Tetapi ketika hal-hal kecil yang kita jalani, kita tidak konsisten, bagaimana kita bisa dapat hal yang besar? Ya kan? Ya. Jadi sekali lagi, ujiannya sebenarnya bukan pada saat kita dapat closingan. Ujiannya adalah pada saat nggak ada yang closing. Apakah kita akan tetap konsisten atau kita mundur? Kalau kita belum ada yang closing, mungkin orang yang punya growth mindset, dia akan berpikir begini, kalau saya belum closing, kira-kira apa yang harus saya ubah supaya saya bisa closing? Itu adalah orang yang punya pemikiran berkembang. Tetapi sebaliknya, orang yang punya fixed mindset, orang yang pemikirannya tertutup, begitu dia gagal, dia bilang, pasti orang ini yang jelek, saya yang bagus. Akhirnya dia nggak pernah belajar untuk menyesuaikan diri dengan market. Tidak belajar untuk menyesuaikan diri dengan calon klien. Tidak belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Tidak berarti kita kompromi. Tetapi kadang-kadang itu yang saya katakan tadi. Idealisme boleh tinggi, tapi harus disesuaikan dengan kenyataan hidup. Hal kecil apa yang bisa membuat kita untuk tetap konsisten, untuk berdalam dalam hal ketika ingin berkembang? Lakukan apapun yang Anda lakukan secara konsisten setiap hari. Dah, itu. Wow, menarik ya. Wah. Jadi memang sesuatu itu balik lagi ke self development juga penting. Berarti. Penting. Karena apa yang kita tahu 10 tahun yang lalu belum tentu cocok dengan apa yang kita harus lakukan sekarang. Apa yang kita lakukan 10 tahun yang lalu
mungkin masih tetap sama, tetapi cara mengerjakannya sudah berbeda. Contoh paling konkret, desain interior. Dulu dengan zaman teknologi masih sangat terbelakang, semua harus menggambar pakai tulisan tangan, dan hari ini apa yang Anda bisa lakukan dengan komputer? Nah, orang yang tidak mau belajar, dia cuma bisa tulis tangan, dia akan ketinggalan. Apalagi kalau dapat klien yang selalu mau berubah, tiap ketemu ada perubahan, dan minta cepat. Kalau nggak pakai komputer, bagaimana caranya mau cepat? Oke. Sepertinya waktu kita semakin semakin sempit untuk kita mengingatkan. Saya tertarik dan mungkin kita bisa atur supaya next episode ini kita bisa bicara soal leadership sama Coach Andrew ya, dan ini menurut saya suatu hal yang menarik. Oke, sebelum kita masuk ke closing, Coach, mungkin sedikit saja tentang apa yang seorang owner, pelaku bisnis interior atau arsitektur atau apapun itu untuk tetap menjaga konsistensi dari sebuah perusahaan yang dia bangun. Untuk bisa menjaga konsistensi dari perusahaan yang dibangun adalah nomor satu, harus tahu apa kelebihan dari perusahaan yang dibangun tersebut. Yang kedua, jangan puas dengan dapat satu klien. Karena kalau hanya puas dengan satu klien, kalau klien ini akhirnya batal, bahaya, ya kan? Yang ketiga, terus kembangkan diri, bangun portfolio, bahkan mungkin dengan di bisnis yang namanya budget promosi kan harus ada ya. Betul. Mungkin salah satu budget promo adalah kasih diskon 50% ke klien. Misalnya. Tapi itu adalah bagian dari promosi karena itu akan menolong kita menambah portfolio. Seperti itu. Jadi kembali lagi, bagaimana untuk konsisten? Yang pertama adalah mesti tahu apa kelebihan dari keunggulan dari perusahaan kita. Yang kedua adalah harus tahu market yang ada. Yang ketiga, terus belajar dengan hal-hal yang baru. Wow, tepuk tangan dulu dong, luar biasa nih, keren. Coach, ini ada 5 pertanyaan, ini quick and talk ya, fun, kita santai aja. Menurut seorang Coach Andrew Nugroho, leadership atau skill, mana lebih penting? Leadership. Kerja keras atau kerja cerdas? Kerja cerdas dan kerja keras. Oh, dua-duanya. Talenta atau konsistensi? Konsistensi. Ide besar atau eksekusi cepat? Ide besar dan eksekusi cepat. Belajar dari gagal atau belajar dari mentor? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena kalau nggak belajar dari mentor, nggak bisa ngundang coach. Bener-bener. Wow, luar biasa. Closing statement, Coach, buat para pelaku interior, arsitek, dan bisnis kreatif yang mungkin sedang berjuang membangun usaha mereka, dan menurut Coach mungkin apa yang bisa membuat akhirnya mereka bisa terlihat berbeda dengan industri-industri yang lain, bisnis-bisnis yang lain? Tidak ada bisnis yang instan. Semua bisnis butuh proses. Jalani prosesnya dan lihat secara konsisten. Jalani proses itu, kau akan lihat satu hari demi satu hari bisnismu akan naik. Wah, menarik, luar biasa. Coach, terima kasih banget loh buat waktunya, udah terbang jauh-jauh khusus buat bicara ruang, dan menurut saya teman-teman, insight yang kita dapat hari ini, value, inspirasi dari seorang mantan sales yang ditolak di mana-mana, sekarang justru dia melonjak dan dia membantu banyak sekali orang-orang yang sedang berjuang dalam industri ini. Sekali lagi terima kasih Coach Andrew. Terima kasih kembali Ki. Berharap saya akan coba ngatur dengan tim supaya next episode atau episode berikutnya kapan bisa diundang lagi untuk bicara soal leadership. Thank you. Sekali lagi teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan podcast Bicara Ruang ya. Sekali lagi, karena setiap ruang pasti punya cerita, dan di setiap cerita pasti punya inspirasi. Saya MC Amo, sampai berjumpa di Bicara Ruang selanjutnya. Bye bye.